Halo Bapak Ibu semua, para pendidik pendidikan anak usia dini dimanapun berada, Pautnesia sudah merilis platform Pautnesia, di mana platform ini berguna untuk manajemen sekolah, edukasi, dan juga parenting. Bapak Ibu semua bisa mengunjungi website www.pautnesia.com. Apa saja yang ada di Pautnesia? Di sini ada berbagai fitur yang nantinya bisa memudahkan Bapak Ibu semua untuk mengelola sekolah dan juga asesmen dan pembelajaran. Di sini ada meliputi SPMB, pembelajaran, RPPH, asesmen, dan lain sebagainya. Serta Bapak Ibu juga bisa mengikuti event-event yang ada di platform ini. Baik, untuk di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu fitur yang akan memudahkan Bapak Ibu semua untuk kelola asesmen dan pembelajaran, yaitu adanya fitur otomatis untuk membuat RPPH atau rencana pembelajaran mendalam, yang mana meliputi jenis instrumen yang terintegrasi, dan juga nantinya di akhir semester Bapak Ibu tidak usah repot-repot lagi bikin rapor, karena semua data yang sudah terekam selama asesmen pada semester tersebut Bapak Ibu tinggal klik, raportnya langsung jadi. RPPH, asesmen formatif dan sumatif ini juga tersedia dalam bentuk file PDF, Word, dan juga link yang bisa Bapak Ibu share kepada orang tua, sehingga akan meningkatkan kredibilitas sekolah dari Bapak Ibu sekalian. Langkahnya cukup mudah ya, jadi nanti Bapak Ibu tinggal bikin RPPH, kemudian RPPH tersebut akan terintegrasi dengan fitur asesmennya, yang mana fitur asesmen ini ada 4 jenis instrumen yang kita sediakan, yaitu asesmen checklist, catatan anekdot, foto berseri, dan juga dokumen hasil karya. Setelah itu, aplikasi akan mengenerate secara otomatis dengan lebih mudah, sehingga nantinya hasilnya juga lebih kredibel. Dan juga Bapak Ibu semua, asesmen yang tercatat di platform ini semuanya terekam dengan baik. Nantinya pada akhir semester Bapak Ibu tinggal klik buat raport, raportnya akan secara otomatis terbuat. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi nih yang tadinya dulunya masih menyimpan file-file asesmen sebelumnya, merangkum, ya, membaca kembali. Bapak Ibu nggak usah, platform kita yang akan bekerja. Ya, ini adalah contoh hasil dari RPPH yang dibuat, yang mana ini sudah disesuaikan dengan kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Ya, di sini ada kegiatan inti yang meliputi memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh, di sebelah kanan ini contoh untuk hasil asesmen dari dokumen hasil karya ya. Jadi semuanya serba otomatis. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama kita akan praktekkan langsung bagaimana cara menggunakan fitur asesmen dan pembelajaran di aplikasi Pautnesia dari awal sampai akhir. Di fitur ini, Bapak Ibu bisa dengan mudah membuat RPPH tanpa harus memikirkan kegiatan bermain seperti apa yang ingin Bapak Ibu lakukan. Aplikasi akan merekomendasikan kegiatan bermain yang bisa Bapak Ibu lakukan di sekolah. Atau jika Bapak Ibu punya ide nih, dengan kegiatan bermain sendiri, Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini fleksibel, baik menggunakan rekomendasi dari aplikasi maupun ide kegiatan bermain dari Bapak Ibu sekalian. Silakan klik tombol buat RPPH baru yang ada di sebelah kanan atas ini. Kemudian kita langkah pertama itu memilih kelas ya. Pastikan tadi kita sudah bikin kelas, jadi nanti kelasnya muncul di sini ya. Nah, Bapak Ibu cukup memasukkan tema dengan dan juga subtema. Semisal saya ingin temanya tentang wisata, kemudian wisata Banjarmasin. Minggu keberapa? Saya ingin minggu ke-6 atau minggu ke-7 deh. Karena saya udah bikin banyak RPPH guys, ceritanya ya. Tanggalnya mau tanggal kapan nih? Bapak Ibu tinggal pilih di sini ya. Nah, setelah itu tinggal generate aktivitas. Di sini aplikasi akan memberikan rekomendasi kegiatan bermain yang bisa Bapak Ibu lakukan di sekolah. Bapak Ibu coba lihat deh hasilnya ya. Di sini ada beberapa rekomendasi seperti ada petualangan pasar terapung mini, yang pastinya sudah sesuai kan dengan subtema yang kita input tadi ya. Kemudian juga di sini ada mewarnai jukung wisata. Kita coba pilih deh untuk mewarnai jukung wisata dan juga menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang.
Nah, di sini tadi yang saya sebutkan, jika Bapak Ibu punya ide sendiri, Bapak Ibu tinggal memasukkan idenya di sini ya. Kegiatan bermainnya seperti apa jika ingin menggunakan kegiatan bermain sendiri. Nanti tinggal klik plus di sini ya. Kita contoh deh ya, membuat roti pisang misalkan ya. Tinggal klik di sini. Nah, ya. Kalau sudah seperti ini berarti Bapak Ibu sudah menggunakan aktivitas sendiri, bukan dari aplikasi. Tapi bisa dikombinasikan dengan aktivitas bermain yang ada di aplikasi ya. Selanjutnya tinggal klik generate RPPH, maka secara otomatis aplikasi akan membuatkan RPPH-nya. Kita tunggu sebentar, nanti dia akan membuat RPPH-nya. Jadi, sebagai informasi, untuk Bapak Ibu yang baru mendaftar di aplikasi ini, Bapak Ibu bisa mencobanya secara gratis ya. Untuk memastikan bahwa RPPH ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi tidak langsung berbayar. Nah, kita lihat ini hasil contohnya. Di sini sudah menjelaskannya apa? Sudah mendeskripsikan nih semuanya yang kebutuhan sesuai dengan RPPH Bapak Ibu sekalian. Di sini termuat ada semester ya, ada minggu keberapa, kemudian hari dan tanggalnya, kelompok usianya, temanya tadi sama subtemanya, capaian pembelajaran per elemennya ya. Di sini sudah ada juga, kemudian ada dimensi profil lulusannya sesuai dengan 8 profil lulusan ya. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran inilah yang nantinya akan terintegrasi dengan fitur assessment. Ya, kemudian ada praktik pedagogisnya seperti apa, kemitraan pembelajaran seperti apa. Ini sudah lengkap semuanya ya, Bapak Ibu. Ada pengalaman belajar, kegiatan awal, kegiatan inti yang meliputi memahami, mengaplikasi, merefleksi, dan penutup, serta ada ringkasan pembelajaran mendalam. Dan Bapak Ibu bisa langsung download PDF-nya nih. Kita coba download PDF-nya. Sekarang kita buka file PDF-nya. Nah, ini hasil file PDF-nya ya Bapak Ibu. Bagaimana? Nah, Bapak Ibu tinggal cetak kan. Jadi sudah semuanya termuat nih. Baik itu identitas sekolah, ya, RPPH-nya, dan juga identitas Bapak Ibu semuanya. Tinggal cetak saja. Jadi tidak perlu lagi repot-repot. Dan setelah ini, pastikan Bapak Ibu klik simpan dulu RPPH-nya. Supaya RPPH ini tersimpan di aplikasi jika ingin menggunakan RPPH ini untuk selanjutnya dilakukan asesmen pada per individu anak atau per kelompok. Silakan klik simpan RPPH. Oke, kita sudah berhasil membuat bagaimana membuat RPPH-nya ya. Sekarang kita masuk ke fitur asesmennya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita menuju fitur assessment. Di sini silakan pada sebelah kiri klik assessment dan akan muncul daftar RPPH yang sudah kita buat. Sekarang kita mau bikin assessment dari RPPH yang ada ke individu maupun secara kelompok kepada anak ya. Kita coba deh salah satu ya, kita klik buat assessment. Nah, di sini ada beberapa pilihan assessment-nya. Ada checklist, catatan anekdot, foto berseri, dan juga dokumen hasil karya ya. Kita coba dari RPPH yang awal nih. Kita misalkan mau menggunakan yang checklist ya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan diminta ya memilih nama anaknya berdasarkan dari kelasnya. Atau Bapak Ibu bisa secara kolektif melakukan asesmen. Jadi tidak hanya terbatas untuk satu anak, bisa itu sekaligus 2 anak maupun 3 anak jika kegiatannya memang kegiatan berkelompok ya. Selanjutnya ketika sudah diklik nih milih anaknya, Bapak Ibu silahkan klik lanjut ya. Di sini akan muncul ada deskripsi tentang tujuan pembelajarannya. Kemudian lanjut lagi. Nah, di assessment checklist ini Bapak Ibu bisa memasukkan konteks yang mau diamati apa nih ya. Misalkan tujuan pembelajarannya adalah untuk anak mampu mengidentifikasi dan membedakan tekstur ya. Konteksnya di sini anak bisa memilah benda sesuai dengan tekstur yang ada. Tingkat capaiannya sini saya memilihnya 3 karena biasanya ada yang belum muncul sama yang sudah muncul dan juga cakap. Cakap di sini adalah dia sudah memang mahir ya, tidak perlu perulangan lagi. Nah, kejadian yang teramati apa sih? Bapak Ibu bisa input di sini ya. Semisal nih beberapa benda sesuai dengan tekstur yang dipilih anak.
tinggal masukkan, berarti ini sudah muncul ya tingkat capaiannya. Sampai semua tujuan pembelajaran sudah Bapak Ibu masukkan. Terakhir tinggal buat asesmennya. Maka aplikasi akan membuat hasil asesmennya dan menganalisa sendiri. Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi ya memasukkan analisanya maupun memberikan umpan balik dari hasil asesmen ini. Ya, ini hasil asesmennya sudah jadi nih ya. Untuk asesmen checklist. Nah, di sini juga ada saran kegiatan di rumah. Bapak Ibu bisa download file PDF-nya ya, atau juga bisa langsung share ke WA orang tuanya. Jadi membuat kredibilitas Bapak Ibu semua sebagai pengajar itu terlihat oleh orang tuanya. Baik, kita coba lihat hasil dari downloadan hasil asesmennya ya. Nah, di sini dia hasil asesmen checklistnya. Ya, sudah lengkap semuanya, Bapak Ibu tinggal tanda tangan saja. Oke. Sekarang kita lanjut ke fitur asesmen untuk jenis instrumen yang lain ya. Kita coba deh untuk RPPH selanjutnya tentang tema binatang dan subtema binatang laut ya. Nah, di sini ada catatan anekdotnya. Bapak Ibu pertama masih sama, tinggal pilih anaknya, kemudian masukkan nih minggu keberapa, dan masukkan kejadian yang teramati ya. Di sini semisal anak bla 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 bla, deskripsikan saja ya. Nanti aplikasi akan secara otomatis membuat hasil asesmennya. Baik, semisal nih kejadian yang teramati adalah anak mengenal berbagai jenis binatang laut, dilihat dari anak bisa menebak saat video tentang dunia laut diputar. Ya, itu kejadian yang teramati. Tinggal klik lagi ya buat asesmen dan analisis aplikasinya. Maka secara otomatis asesmen catatan anekdotnya juga akan tersedia ya. Bapak Ibu tinggal tunggu sebentar, nanti aplikasi akan mengenerate hasil asesmennya berdasarkan dari kejadian yang teramati. Jika sudah, nanti hasil asesmennya muncul seperti ini. Jadi dia sudah per elemen ya, ada sesuai dengan elemen jati diri apa nih ya, tidak ada bukti yang cukup dalam catatan anekdot untuk menganalisa capaian pembelajaran jati diri secara spesifik ya. Nah, ini hasil asesmennya. Jadi Bapak Ibu, untuk supaya hasil asesmen ini bisa teramati dan bisa dianalisis per elemennya secara detail, Bapak Ibu harus menjelaskan secara detail juga kejadian yang teramati seperti apa. Baik itu dari kejadian yang dilakukan oleh anak, bagaimana prosesnya, dan bagaimana hasilnya juga. Supaya nantinya hasil asesmennya cukup lengkap ya. Dan Bapak Ibu bisa langsung tinggal download di sini file PDF-nya juga ya. Oke, ini hasilnya ya, catatan anekdotnya. Sama seperti yang tadi juga, Bapak Ibu tinggal tanda tangan saja nanti, oke? Kemudian kita akan lanjut ke asesmen selanjutnya, yaitu asesmen foto berseri, di mana ini merupakan rangkaian kegiatan yang bisa Bapak Ibu input dari mulai proses ya, kemudian sampai di hasil prosesnya seperti apa. Oke, kita coba deh. Kita pilih muridnya kembali, kemudian kita pilih masukkan foto pertama nih, semisal fotonya ini ya, anak antusias menggambar jukung ya, atau perahu deh, menggambar perahu. Karena tadi kebetulan untuk temanya berkaitan dengan wisata Banjarmasin ya, jadi jukung. Semisal aja nih ya, menggambar jukung. Oke, kemudian proses keduanya seperti apa nih? Kita masukkan proses 2-nya. Ternyata di saat proses anak masih memerlukan bantuan nih dalam memilih warna, semisal kan. Dan proses ketiga seperti apa? Proses ketiga bisa berupa hasilnya ya, atau kalau masih dilanjutkan dengan proses yang lain, silahkan Bapak Ibu tinggal upload fotonya dan deskripsikan perilaku yang teramati. Hasil warna yang dipilih anak sangat menarik dan bagus. Oke, jika sudah, tinggal klik buat asesmen, maka aplikasi akan secara otomatis sama seperti yang lain.
akan otomatis membuat hasil asesmennya. Dan tentunya setelah Bapak Ibu melihat ini, mungkin Bapak Ibu akan lebih banyak waktu luang ya untuk mengerjakan hal yang lain. Jadi Bapak Ibu bisa fokus dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Kita tunggu sebentar, biarkan aplikasi menganalisis berdasarkan foto dan juga deskripsi yang sudah dimasukkan. Nah, jika sudah, maka deskripsinya akan seperti ini ya. Jadi per foto tadi dia ada analisis per elemennya ya. Kita lihat. Nah, semisal ini tentang jati diri nih. Kebutuhan anak akan bantuan dalam memilih warna menunjukkan bahwa anak masih mengembangkan kemandiriannya dalam mengambil keputusan. Ya, semisal di literasi dan juga STEM-nya, meskipun masih membutuhkan bantuan, proses memilih warna adalah bagian dari eksplorasi anak terhadap berbagai media dan objek. Dan terakhir ada umpan baliknya untuk orang tua. Oke, sekarang kita tinggal download saja hasilnya berupa file PDF seperti biasa. Oke, ini ya asesmen foto berserinya. Nah, ini dia. Oke, yang muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Sama seperti yang lain, Bapak Ibu tinggal tanda tangan saja ya. Jadi semua data untuk catatan asesmen ini terekap dengan bagus di aplikasi ini. Dan terakhir kita coba untuk asesmen dokumen hasil karya ya. Kita coba deh untuk tentang profesi orang tua. Kita pilih dulu ya anaknya. Kemudian kita upload hasil karyanya seperti apa. Nah, seperti ini, semisal anak berhasil menggambar, semisal aja ya ini ya, menggambar mobil polisi yang digunakan polisi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, simpan asesmen dan nantinya aplikasi akan menganalisa sesuai dengan foto dan juga deskripsi yang sudah Bapak Ibu input. Kita tunggu sebentar. Aplikasi akan menganalisis. Nah, ini dia hasilnya. Analisis juga masih per elemen. Jati diri, nilai agama dan budi pekerti, literasi dan STEM, serta ada umpan balik. Ya. Dan juga tinggal download PDF-nya Bapak Ibu semua. Oke, kita lihat ya. Ini untuk hasil karyanya, dokumen hasil karya. Tinggal tanda tangan ya. Ingat, aplikasi ini tinggal tanda tangan saja. Oke. Nah, itu tadi fitur untuk asesmen dan juga sebelumnya kita sudah mencoba ya fitur untuk RPPH. Terakhir, jika sudah semuanya Bapak Ibu berjalan dengan baik, semesteran dengan baik, sampai di akhir masuk ke tahap membuat rapor atau hasil perkembangan anak. Bapak Ibu silakan menuju menu di sebelah kiri ini e-rapor. Baik, di sini akan memunculkan jika Bapak Ibu belum melakukan asesmen kepada anak ya, minimal 6 deh. Maka aplikasi tidak bisa bikin rapornya. Karena apa? Aplikasi susah untuk menganalisa merangkum semua catatan asesmen yang sudah terekap di aplikasi. Jika sudah Bapak Ibu tinggal klik sini ya, buat rapor. Masukkan misalkan penerbitan rapor ini di kota mana ya, semisal kota Banjarmasin. Ya, pastinya Bapak Ibu juga ada kan data cek kesehatan anak seperti misalkan tinggi badan, kemudian berat badan dan lain sebagainya. Di sini karena kebetulan untuk rapor itu biasanya ada melampirkan tinggi badan dan berat badan, kita bisa masukkan di sini. Misal tinggi badan anak 70, berat badannya 24 ya. Ketidakhadirannya semisal dia sudah 4 kali nih sakit selama dalam 1 semester itu. Tinggal klik buat rapor. Maka aplikasi akan secara otomatis bikin rapornya selama 1 semester. Bapak Ibu tinggal tunggu dulu. Nanti di sini akan ada muncul untuk hasil dari rapornya. Baik, jika aplikasi sudah selesai bikin rapornya, Bapak Ibu tinggal klik ya. Kalau mau ngelihat rapornya tinggal klik lihat sini. Maka akan mengarah ke halaman seperti ini. Ini adalah hasil perkembangan anak selama 1 semester.
Dan juga semua foto-foto yang terekam di asesmen tadi itu semuanya masuk ke dalam sini Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu memilih-milih, cari-cari ini mana foto yang kemarin ya, mana foto yang bulan kemarin ya. Bapak Ibu tidak perlu repot. Aplikasi ini akan menyimpan semua data hasil asesmennya ya. Jadi ini ada laporan perkembangan anak, semuanya di sini terekam, dan ada refleksi guru, refleksi orang tua, dan juga ada untuk deskripsi kokurikulernya ya, yang menunjukkan ini tentang profil lulusan. Bapak Ibu tinggal download juga nih raportnya ya, jika ingin mencetak raportnya. Oke, sekarang kita coba download raportnya, atau Bapak Ibu bisa langsung share ke WA orang tua, supaya orang tua juga bisa melihat hasil rapor secara digital ya. Kita tunggu dulu filenya mendownload untuk file raportnya. Oke Bapak Ibu, jika sudah file raportnya akan seperti ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal cetak aja ya. Ada laporan perkembangan anak per elemennya, kemudian ada refleksi guru maupun orang tua, dan terakhir di sini juga ada mencantumkan untuk tanda tangannya. Oke. Itu tadi mengenai aplikasi dari Powernesia. Bapak Ibu silahkan coba sekarang, dan pastinya di semester baru ini Bapak Ibu tidak akan kerepotan lagi manajemen, asesmen, dan juga pembelajaran. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi secara kolektif, dalam artian Bapak Ibu mau satu lembaga nih, mau konsultasi, bisa menghubungi Powernesia ya. Kita bisa memberikan pembelajaran tentang aplikasi ini secara gratis ya, untuk satu instansi. Baik Bapak Ibu, demikian. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang fitur-fitur yang ada di Powernesia yang nantinya akan hadir segera. Terima kasih, selamat mencoba.